Nama saya Dani Agus Suhansa. Alhamdulillah sekarang umur anak ada 44 tahun. Asal dari Jawa Timur, Arema, Malang Ustaz. Saya itu lahir besar dari keluarga Nasrani. Tapi begitu pas saya mendapatkan hidayah, saya mualaf waktu itu, ya saya cari dong nasab keluarga saya di Kristennya dari mana aja. Ternyata yang mentok di cuma ibu saya sama bapak saya. Dan kebetulan keluarga dari bapak saya, dari ibu juga semuanya muslim. Lebih tepatnya startnya dari ibu. Ibu ketemu bapak, bapak nyebrang kan. Karena kebetulan nama bapak saya itu alhamdulillah sampai sekarang masih nama muslim. Soleh Zakaria gitu loh. Karena nggak pernah tahu orang Nasaro kasih nama anaknya Soleh Zakaria gitu loh. Nggak pernah. Nah waktu itu saya sempat tanya waktu kecil, ibu nenek itu dulu kasih nama orang tua kayak apa sih? Emang nggak ada nama yang lain gitu. Waktu itu ibu cuma senyum doang. Nah berjalannya waktu, ya karena saya berpikir ya udahlah emang kami lahir, emang saya pribadi lahir dari keluarga Kristen, ya yes, jalanin seperti itu. Singkat cerita pas ketika mualaf itu, ketika saya dapat hidayah, terus saya memutuskan akhirnya saya bersyahadat segala macam, saya getolkan jari gitu kan, jadi oh jadi memang dari nenek kakek saya ini ternyata ibu saya memang dari kecil diambil dari keluarga pendeta gitu loh. Dan itu nurunlah ke, artinya orang tua ibu yang nitipin ke keluarga pendeta itu keluarga mampu. Oh, jadi tadinya orang tua ibu ini muslim semuanya. Kemudian menitipkan ibu di keluarga pendeta gitu. Ya, tumbuh besarlah ibu dengan agama Nasrani gitu. Ya. Pindah agama karena dari kecil. Benar. Oke. Terus? Nah, disitulah ketemulah mungkin bapak ya kan, bapak. Kebetulan yang jadi bapak angkat atau tempat ibu dibesarkan ini memang pendeta. Iya. Oh gitu. Emang pendeta. Jadi yang selama ini saya anggap pakai nenek saya, ya emang selama ini pendeta gitu loh. Terus habis itu akhirnya ibu aktif di agama Kristen, terus menikah dengan bapak yang tadinya bapak juga muslim. Ya. Terus ikut pindah agama karena pernikahan. Ya. Oh gitu. Insya Allah. Seperti itu. Ketika waktu pas saya masih di sebelah dulu, di Nasaro dulu, ya memang selain emang mencari jamaah, kita bicara secara benefitnya waktu itu, ya mau nggak mau dakwah untuk mencakup memperluas jangkauan. Yang kedua, di sisi yang lain program kita ialah bagaimana kita bisa menyelamatkan domba-domba yang kesasarin, maksudnya kan bacanya gitu kan, bukan kesasar. Nah itu intinya kita bisa bawa jemaat baru, bahasanya gitu, bawa jemaat baru. Tapi pada saat bawa jemaat baru nggak dapat benefit dunia, nggak dibayar. Ya ada istilahnya beda lah, ada tetap ada lah, tetap ada. Cuman emang kalau saya pribadi fokusnya nggak di situ gitu loh. Karena emang mungkin ada sebagian yang memang mengambil sistem ini untuk menjadi benefitnya dia. Ada program yang lain dalam misi kristenisasi? Ya sebenarnya kalau di gereja itu sebenarnya pada umumnya ya, karena gini Ustadz, kita bicara realita faktanya ya. Kalau kita mau waktu itu ketika saya masih dulu, mau ngantem dari sisi mana itu nggak dapat loh Ustadz. Kita bicara masalah-masalah bicara masalah ketuhanan gitu ya. Kalau kita ngomong masalah Almighty sang pencipta, kita fight di situ, tetap kalah Ustadz loh. Mau ngomong apa? Dibalikin, udah nggak usah banyak ngomong. Kamu aja 3 bingung banget gitu. Jadi 1 gitu kan. Ya kita bicara masalah Trinitas misalnya gitu kan. Artinya kalau dialog dengan muslim di ketuhanan kalah. Susah. Gitu. Mau dari segi apa aja. Karena Trinitas sama Esa gitu susah ya. Ya, jadi dan kita itu emang jadi gini. Bagaimana dulu itu berpikirnya ya, kalau kita bicara secara data, secara fakta, secara akademis, itu memang nggak pernah ketemu. Bukan nggak pernah ketemu, kita nggak pernah dapat celahnya gitu loh Ustaz. Karena kenapa saya bilang seperti ini, ketika pas dulu kan kita itu sering pelayanan kemana-mana ya. Pelayanan ke sini lah, pelayanan kita satu tim pasti, tim musik plus pendetanya. Tim musik plus pendetanya. Dari mulai pelosok, dari Banyuwangi sampai udah kemana-mana lah. Berarti luar biasa tuh hikmah pendapat ulama tentang pengharaman musik ya. Karena ternyata program kristenisasi yang lebih banyak fokus itu di musik gitu ya. Jadi bagaimana mengajak mereka untuk mendengar musik, akhirnya mereka terpengaruh dengan itu. Ya. Jadi pengharaman musik itu bagus banget ya. Supaya antum tidak mudah murtad itu ya. Ini salah satu argumentasi pembantahan yang bagus ya. Iya, teman-teman silakan. Jadi seperti itu. Makanya kenapa melalui musik. Nah, banyak kan misal kayak saya lagi ngobrol sama teman-teman. Makanya pas ketika hidayah itu datang sama saya, makanya kalau kita bicara musik nih, ada sebagian ulama bilang musik itu haram. Ada sebagian ulama bilang musik itu nggak masalah selama itu muatannya positif. Kebetulan emang saya pribadi memutuskan yang ke haram. Kebetulan juga saya kan emang kan penggiat musik Ustadz. Jadi sedikit banyak emang saya bisa menjabarkan secara detailnya mana haramnya, mana ininya. Kenapa bisa antum memilih pendapat yang haram? Apakah hanya murni dalil atau karena antum seorang musisi dan tahu ada sisi negatifnya di situ? Contoh seperti ini.
saya bicara sebagai orang awam nih sekarang. Saya nggak ngomong masalah hadis ini, hadis itu tentang musik itu seperti ini. Di gereja itu emang ketika gereja yang mazhabnya Protestan ini, itu memang kan emang karena gini, Memang kalau mualaf bisa gini. jadi Masih emang bisa campur baur. beberapa gereja itu emang kebetulan kan saya kan emang kan aktif ya, Ustaz. Jadi emang ada sebagian gereja juga anti musik, Ustaz. Jangan salah, Ustaz. Ada gereja itu yang emang nggak mau dengar musik, nggak mau. Kenapa? Haram menurut mereka? Buat mereka bukan karena buat mereka tuh musik itu nggak suci, nggak kudus. Kalau bahasa mereka, ya mungkin kalau kita samakan dengan kita sekarang, ya memang ada beberapa gereja yang menganggap bahwa musik itu haram. Cuman mayoritasnya, ya memang musik itu ya berjalan sampai sekarang kita lihat kan, seperti itu. Nah musik itu di gereja itu dibagi dua. Ada praise and worship. Lagu praise itu lagu cepat, lagu worship lagu pelan. Jadi kita itu memang kita ngatur banget, Ustaz. Jadi contoh lagu worship itu, lagu cepat bagaimana kita bisa mengambil atensinya mereka ini. Ya dengan cara seperti tadi, musik kita rubah dengan yang tren sekarang. Oh mereka seneng dong. Oh iya ini musiknya keren, enak juga ya. Udah mulai poin satu tuh enak juga. Nah masuk dong, mereka pasti udah dong. Walaupun mereka nggak ngerti artinya gitu kan? Iya pun mereka nggak tahu itu lagu siapa. Jadi kalau pas dulu pas zaman kita pelayanan, kita bikin musiknya sedemikian rupa, kita bilang sama teamwork aja, teman kampus, teman sekolah, teman nongkrong, siapapun tuh yang non Nasrani. Sebenarnya sih kita nggak ngurujuknya ke Islam atau ke teman-teman saudara-saudara Muslim, nggak. Cuman kodarullahnya yang datang itu hampir 90% mereka teman-teman dari Muslim. Karena mayoritas Indonesia kan Muslim. Ya. Jadi otomatis mayoritas yang datang bisa saja ke situ. Berawal mereka juga awalnya berawal dari curiga kan, diundang teman datang ke suatu acara, ngomong ini hari Minggu jangan-jangan di gereja nih gitu kan. Jadi mereka datang, begitu mereka datang emang ada beberapa emang satu tim itu kita emang ada beberapa emang lumayan terkenal nih artis-artis ini. Yang tadi Ana bilang ke Ustadz waktu itu, cuman Afan, Ana nggak bisa nyebut nama, ya kan. Jadi terus mereka datang, ada artis. Terus mereka awal curiga emang. Berarti antum kerjasama sama teman-teman tim artis yang tidak bisa disebutkan namanya memang, tapi mereka beragama Nasrani untuk sama-sama menjalankan misi ini gitu. Sebetulnya itu. Karena untuk menjangkau mereka, kalau kita undang mereka datang ya kita konser musik di mana gereja diskotik gitu, diskotik gitu. Nah seperti itu, seperti itu. Nah begitu kita pakai tempat itu, emang sangat-sangat hook banget itu loh. Itu waktu itu saya ingat banget ibadah jam 3, bahasa kita kan ibadah, emang kita kan konsepnya kan ibadah. Buat mereka konser. Oh nanti ada konser jam 3 nih. Mereka datang teman-temannya. Hari pertama mereka datang, keren nih. Karena begitu musik itu jalan, kita itu udah emang out of context dari selama ini konsep gereja yang jalankan. Jadi begitu mungkin di sini ada teman-teman atau saudara-saudara yang di sini yang dulu mualaf itu yang ini kan bisa gereja kan cuma datang nyanyi, tepuk tangan, nyanyi, musiknya jalan. Itu kalau waktu itu kita enggak. Begitu musik dedel itu ada street dance-nya, ada parkour-nya, ada lengkap lah satu paket. Satu paket ada lompat sana segala macam. Jadi begitu mereka datang kaget juga kan. Jadi mau memurtadkan orang pakai musik di diskotik. Ya. Tambah tadi. Ya. Penari-penari juga. Tambah itu tadi. Minuman keras kan. Enggak yang itu. Oh itu enggak. Haram. Tapi kan di diskotik. Antum bicara haram tapi di diskotik gimana? Kan konsepnya. Makanya saya bilang tadi lengkap satu paket. Biasanya kan saudara soalnya itu. Ya. Diskotik, perempuan, minuman keras gitu ya. Oke. Jadi dibuat konser tapi dia bukan di gereja, musik cuma dipakai diskotik gitu ya. Seperti itu. Berarti memang yang jadi sasarannya adalah orang-orang memang kalaupun muslim berarti yang lalai. Ya. Otomatis kan mereka masuk ke diskotik tahu itu adalah kemaksiatan. Dan gampang-gampang dipelintirnya Ustaz. Oh gitu. Nah dari situ kan musik berjalan nih. Kita kembali yang ke musik tadi ya. Jadi musik itu kan dibagi dua, praise and worship. Jadi lagu praise-nya itu untuk mengambil aware-nya mereka. Sampai akhirnya mereka dapat nih. Wah ini keren. Nah yang bahaya, kalau kita bicara musiknya bahaya, itu ketika kita bicara lagu worship-nya. Lagu worship itu lagu pelan. Lembut. Lagu pelan. Jadi kita itu dulu berpikir keras, bagaimana kita bisa membuat alunan nada. Biarpun even you don't know that song, maksudnya biarpun kalian ini nggak dengar lagunya, nggak tahu lagunya, tapi hanya mendengar lagu itu bisa hanyut dengan suasana. Jadi itu kita belajar banget bagaimana menaik turunkan emosinya lagu itu segala macam. Dan emang pada dasarnya gini, kalau kita bicara general umumnya lagu gereja itu kan pasti kayak apa ya? Jadi lagu itu kan diulang-ulang terus, Ustaz. Lagu itu kan diulang-ulang terus. Jadi misalnya lagu ini lagu pelan ya, lagu pelan nih. Udah, ketika lagu cepatnya udah dapat semuanya, masanya udah dapat, lagu pelan. Ya pendinginan maksudnya kan. Begitu putaran pertama mereka nggak tahu lagunya, tapi nadanya enak. Putaran kedua nadanya udah mulai nempel di sini di kepala. Putaran ketiga itu kan kalau kita lagi ibadah kan ada OHP untuk ngasih teksnya. Terus ada yang namanya worship leader itu pemimpin
pujiannya, penyanyi itu, dan lagu itu akan diputar-putar terus, diulang-ulang terus sampai itu benar-benar bisa nancep. Jadi ketika orang yang datang itu pertama dia nggak tahu itu lagu apa, yang taunya lagu ini enak aja kan. Lama-lama, nanti yang ketiga, keempat, putaran kelima itu pasti ada beberapa 2-3 orang itu pasti akan hands up, angkat tangan gini. Seakan-akan dia itu langsung, damai banget nih. Ini lagu luar biasa. Itu berarti domba itu. Ya, domba yang hilang tadi. Yang kecemplung tadi itu. Langsung dikasih tali itu ya. Nah, ambil lasonya, putar dilempar gitu kan. Dikeret. Terus gimana itu? Di follow up di mana? Nah, biasanya yang setelah yang gitu itu kan kita bisa tahu nih misalnya beberapa yang datang itu 1 atau 2, 3 orang. Nanti pasti akan ada follow up-nya. Nah, dari situlah baru kita bisa mulai menyusupkan tentang kasih Kristus lah bahasa waktu itu kan, bahwa Yesus seperti inilah, Yesus seperti itulah, bahwa kamu dari mana? Misal, kebetulan dari Islam. Nah, baru kita patahkan akidah-akidah mereka dengan banyak hal. Apalagi kalau bicara tentang Rasulullah SAW, itu pasti akan hancur figur beliau waktu itu kan. Saya juga waktu itu kan, kalau ngomongin tentang Rasulullah SAW, habis-habisan. Kurang lebih akhirnya ngantem secara logikanya buat mereka dapat kan. Itu murni penyampaian argumentasi begitu atau ada diiming-imingkan kalau dia murtad dikasih sesuatu misalnya? Kita kalau dulu nggak tahu mungkin di sebelah-sebelah yang lainnya. Cuman kalau kita kan memang kan benar-benar menyelamatkan jiwa-jiwa baru bahasanya kan gitu kan. Menyelamatkan jiwa-jiwa baru, bagaimana kita menjadi terang, lilin terang bagi kegelapan di sekitar kita. Ya memang benar-benar kita ngantemnya secara akidah gitu loh. Sampai akhirnya mereka, iya benar juga ya, secara logika, iya benar juga. Program ini bisa memurtadkan orang dalam 1 pekan berapa orang kira-kira? Luar biasa Ustaz. Saya nggak bisa nyebutin, dan itu banyak. Coba sebutin aja jadi orang tahu, ternyata 1 kali konser musik bisa murtadkan orang. Jadi gini, sebenarnya sih kalau bilang banyak enggak Ustaz, tapi itu secara kontinu. Misal dalam setiap ibadah kan minggu tuh. Ya, itu berarti seminggu sekali konsernya? Seminggu sekali. Itu bisa kita bawa 2 atau mungkin 3, mereka mau siap terima Yesus, mau dibaptis segala macam, kurang lebih seperti itu. Tapi kan itu kontinu terus tiap minggu terus. Berarti kalau 2-3 seminggu sebulan itu berarti 12 orang, 15 orang gitu ya. Antum yang membentuk tim untuk mau mengajak orang masuk ke agama Nasrani, tiba-tiba antum bisa beralih 180 derajat ke agama Islam ini, bisa nggak cerita ini? Gimana bisa transisi yang luar biasa ini? Momen pertama ini Ustaz, jadi ketika pas lagi getol-getolnya kita aktif di pelayanan itu, musik kita pikirkan bagaimana. Di saat yang bersamaan ketika saya lagi jalan nih Ustaz, lagi jalan aja di mana aja, lagi jalan naik motor kan, lagi bawa mobil lah. Setiap kali saya lihat gambar Ka'bah, di situ masih ada gambarnya orang tawaf tuh. Di saat yang bersamaan ketika saya lihat gambar Ka'bah dan orang tawaf itu air mata saya langsung jatuh. Dan saya nyadar Ustaz, ngapain dulu lihat ginian kok. Langsung maksudnya tanpa ada sebab, setiap lihat Ka'bah dan selalu di mana aja, apapun itu, tanpa apapun. Jadi setiap Ka'bah di mana aja, mau di handphone kayak mau di TV, di jalan, kebanyakan di travel umrah kan banyak tuh. Setiap lihat gambar Ka'bah dan orang tawaf pasti langsung ini air mata genang terus netes. Berarti kita perlu kasih saran nih semua yang punya travel haji umroh, gambar Ka'bah. Jangan lupa itu ya. Jadi ternyata bila lihat gambar Ka'bah nangis. Jadi yang saya rasakan gitu ya. Yang saya rasakan gini Ustaz, setiap kali saya lihat gambar Ka'bah dan orang tawaf itu saya kayak sedang minggat puluhan tahun. Terus saya pengen pulang gitu loh Ustaz. Masya Allah. Itu perasaan yang saya rasakan di mana aja ketika saya lihat gambar Ka'bah, pasti kayak gitu. Jadi kenapa sampai netes air mata itu, saya nyadar loh ngapain sih kok lihat gini, tapi yang saya rasakan itu kuat banget ya, saya sedang minggat puluhan tahun, sekarang pengen pulang, itu poin satunya. Momen kedua, jadi ada beberapa, ya sampai sekarang artinya kan, ada beberapa masjid kan sebelum azan kan putar murotal tuh. Ya sebenarnya kalau buat saya aktivis gereja kan ya paham lah, itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran lah, gitu kan. Yang diputarkan pasti itu kan. Lagi-lagi Ustaz, jadi ketika saya dengerin murotal itu, ya saya kan nggak tahu, ya saya tahu itu Al-Quran dibaca itu aja, bentuk MP3 mungkin apa. Lagi-lagi ketika saya dengerin murotal itu emang juga netes lagi gitu loh. Jadi mendadak drakor saya ini. Dikit-dikit melo gitu kan. Ini apaan sih gitu loh. Tapi itu mendengar Al-Quran nangis itu baru kali itu. Sebelumnya enggak Ustaz. Sebelumnya dengar Quran biasa aja. Lah biasa aja Ustaz. Maksudnya kan emang hal yang biasa. Apalagi di kampung saya ini kan emang kan. Bahkan kadang-kadang masih ada suudzonnya ya. Nah, dengar Quran mungkin suudzon ya. Pokoknya dengar murotal langsung di masjid ya. Karena memang saya nggak punya kan ngapain juga saya dulu. Tapi sebelum itu padahal tidak pernah berdoa sama Allah misalnya memang mau cari kebenaran atau nggak ada. Tiba-tiba aja lihat Ka'bah momen pertama sering nangis. Terus dengar tilawah itu juga nangis. Ya. Waktu pertama kali dengar tilawah yang tersentuh tuh di mana? Musola di masjid. Di masjid juga. Samping rumah. Oh, samping rumah. Berarti rumah antum sebelah masjid. Yang di Jakarta kebetulan jaraknya sekitar ya 100 meteran. Cuman kan kenapa dengar karena toan itu langsung ngarah ke rumah. Jadi, nah itu tambahan informasi ya. Jadi toan itu harus menghadap kemana-mana. Oh, langsung face to face Ustaz. Tapi tilawah, jangan teriak-teriak sembarangan di situ ya.
itu. Nah, Oke, momen yang ketiga ya, apa? momen ketiga ini yang paling luar biasa buat saya. Jadi gini, ini azan ceritanya. Rumah saya di Malang ini, kebetulan rumah saya itu nempel sama musola, ya kan. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang semua yang berbau Islam, buat saya dari kecil sudah biasa. Apalagi dengar azan, udah kayak alarm Ustaz. Kan nempel rumah kami kan. Jadi mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh dewer suaranya gitu kan. Dari kecil kan. Jadi tanpa harus menjadi seorang muslim, ya saya hafal gitu loh. Secara 5 hari, saya 5 kali sehari saya dengarkan. Nah emang waktu itu saya nyampe rumah sekitar jam 4 pagi, terus sampai rumah saya buka laptop, saya ngecek lagu-lagu kerjaan itu. Azan tuh bunyi kan, tadi saya bilang kan, 100 meter, kawannya ngadem ke saya kan. Terus saya dengarkan, azan udah ini gak enak lagi suaranya gitu kan. Tapi yang saya kerjakan itu laptop saya tutup, saya buka pintu rumah saya, terus saya duduk ini, saya dengerin tuh. Saya dengerin semua sampai detail. Dan saya ngomong, Ustaz, ini hal paling bodoh yang saya lakukan dalam hidup saya, ngapain dengerin azan gitu loh. Udah nggak enak sempil pula gitu, tapi didengerin sampai selesai gitu loh. Oh, berarti ada manfaat itu yang tidak bagus suaranya. Ya, itu Ustaz. Jadi saya dengerin semuanya itu kan, dengerin. Dan sampai habis itu. Tapi ada momen yang buat saya agak, ini jadi ketika pas saya sambil dengarkan itu, jadi bukan mungkin ya, Allah kasih jalannya kan luar biasa skenario buat saya. Pas adzan itu sembel atau apa, sama Allah mungkin itu telinga saya. Jadi kamu jangan koreksi itu nadanya jelek, tapi dengerin setiap lafaznya ini. Ya. Selama itu berjalan tuh adzan, saya dengerin, saya perhatiin semua setiap detailnya semuanya, dan itu jantung saya udah mulai berdebar, dan saya udah mulai baik lagi kayak 2 momen yang tadi, mata saya air mata udah mulai bergenang lagi bergenang lagi air mata saya kan. Begitu pas selesai adzan, itu saya diem kan, tapi udah secara nggak langsung mata udah mulai rembes ya. Terus begitu pas mau sholat nih ceritanya Ustaz, sholat jamaah, habis qomat waktu itu saya ingat banget. Terus Antum masih di rumah waktu itu? masih di rumah. Oke. Ana buka pintu rumah, karena emang langsung ada di depan. Begitu pas imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu Allah, itu jantung saya langsung berdebar. Dan sampai sekarang ya pasti akan kayak gini lagi. Pasti akan langsung berkaca. Jadi begitu Ana dengerin lafaz Allahu Akbar, itu kayak jantung saya tuh udah mau lepas, diremes-remes, dan itu benar-benar Ana nangis dari situ. Pecah, ini kayaknya mesti diruqyah ini. Tapi Ana nggak tahu di Nasrani kan nggak ada ruqyah ya gitu kan. Itu doang bingungnya Ana Ustaz itu. Akhirnya ya singkat cerita, ini di sini udah meledak, ini kok semua yang berhubungan dengan Islam kok jadi gini gitu loh. Tanya teman malu sebagian. Ada beberapa teman-teman di sini udah mulai kasih masukan. Cuman kan saya nggak mau terlalu open. Karena basic saya kan kuat di pelayanan kan di gereja waktu itu. Akhirnya terakhir yang saya lakukan ialah saya download lah Al-Quran dan terjemahan. Ya saya nggak bisa baca bahasa Arabnya, di situ kan ada terjemahannya. Saya ingat waktu itu saya baca Al-Baqarah sampai Anas itu antara 5 sampai 6 hari. Saya baca semuanya detail. Khatam bahasanya. Terjemahannya ya? Terjemahannya. Jangan biar ini nggak salah ini kan. Iya. Saya baca ini. Karena masih Nasrani juga. Ya, benar. Terus ketika pas saya baca itu, nah gini loh. Saya kan bukan pendeta bahasanya kan. Ya saya cuman aktivis gereja. Tapi ketika bertahun belasan tahun mungkin seumur saya kan aktif di gereja. Sedikit banyak kan saya paham tentang Bible. Jadi ada beberapa ayat itu kalau kita bicara, ada beberapa ayat itu di kitab kita bicara tentang perjanjian baru. Misalnya ada beberapa ayat ini, itu kalau saya tanya sama beberapa teman-teman yang senior, pasti mereka ambigu jawabnya. Begitu pas saya lagi baca terjemahnya ini, yang 5-6 hari ini selesai ini, kayak seakan-akan, mentadaburi ya, versi saya sendiri Ustaz. Tapi kayak sama Allah itu diarahin ke ayat-ayat semuanya yang sinkron sama Isa alaihissalam. Itu, wow loh, selama ini saya itu kan, namanya dari kecil ya. Itu ingat banget itu kayak kurang lebih 4 hari saya nangis kayak bayi, sengguk-sengguk segala macam. Saya cuma ngomong gini dong, selama ini saya dari kecil pelayanan sampai gede itu ternyata maksudnya ini saya nggak ngomong ajaran tentang Isa alaihissalam, tapi selama ini saya tuh hidup dengan konsep apa yang gereja itu bangun gitu loh. Jadi selama ini saya mengerjakan apa yang gereja ajarkan, bukan yang Isa ajarkan gitu loh. Kebanyakan berantakan di situ benar, sampai akhirnya waktu itu 4 hari saya nangis sesenggukan sendiri. Ya sampai akhirnya finalnya saya sadar sendiri waktu itu. Akhirnya syahadat sendiri. Gak ada yang pandu. Gak ada yang pandu. Itu udah tahu syahadat waktu itu? Ya udah familiar dong Ustaz. Familiar banget, maksudnya kan saya baca ini kan. Kadang kan itu lihat YouTube gitu kan, di saat jeda-jedanya ketika saya lagi baca-baca itu, lagi pas pertama kali bacain Al-Baqarah sampai Anas itu kan ada, ketika pas berhenti saya diam buka YouTube tuh mulai. Saya boleh lihat tuh beberapa yang di luar-luar tuh yang syahadat itu kan. Oh, ngucapin asyhadu alla ilaha illallah macam itu kan. Akhirnya hari keempat itu kayak memang ada satu ayat, ada beberapa ayatnya. Jadi yang selama ini yang saya paham, bukan paham, saya paham beberapa ayat di Bible itu yang ini merujuk ke satu
satu objek gitu ya, macam jadi satu figur gitu, satu figur besar. Tapi ketika saya bahas di bab ini, itu pasti nggak akan ada yang bisa, bukan nggak ada yang bisa jawab, tapi akan jawabnya ke mana-mana. Ketika pas saya di sini waktu itu ingat banget ketemu di Al-Maidah 116. Itu bicara tentang Allah sama Isa alaihissalam kan, tentang apakah kamu sama Maryam itu menyebut Tuhan, bikin semacam. Itu kejawab selama ini pertanyaan saya, ada satu ayat di Bible itu kalau nggak salah di Matius 7 ayat 21-23. Ini dua ini matching buat saya gitu loh. Buat saya ini kayak nampol banget. Kenapa? Di Matius 7, 21-23 ini bilang gini. Nanti di hari pengadilan, hari akhir, judgment day, itu akan kata Isa alaihissalam akan banyak orang datang kepadaku bahwa Tuhanku, ya Tuhanku, bukankah kami menyebut kami melakukan mujizat dengan namamu, kami menyembuhkan orang sakit dengan namamu, kami melakukan ini itu dengan namamu. Pertanyaan saya cuma simpel. Mungkin kita sering lihat kan kayak orang-orang mungkin teman-teman dari Nasrani dulu kan, kayak misal kita lagi berdoa ngusir setan dalam nama Yesus, setan pergi segala macam. Pertanyaan saya cuma satu waktu itu. Saya nggak pernah tahu ada ustadz yang dalam nama Yesus, nggak pernah tahu, nggak pernah lihat kan. Jadi ayat ini skupnya ke kami sendiri waktu itu. Nah di ayat itu ketika pas ayat itu Matius 7, 21-23 itu ketika ayat pertama bilang melakukan mujizat menggunakan nama bla 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 bla, endingnya Isa alaihissalam bilang gini, hai nyala engkau dari hadapku pembuat kejahatan, aku nggak kenal engkau semuanya. Itu yang ngomong Isa sendiri, ngomong ke orang banyak tadi itu. Itu sampai dulu tuh buat saya itu nempel banget itu ayat. Jadi ketika pas orang-orang hebat ini melakukan mujizat dengan nama Isa alaihissalam, terus ayat terakhirnya Isa ngomong, nyala engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan, aku nggak kenal engkau semuanya. Terus ini mereka ini siapa gitu loh. Nah, kebacalah ketika pas saya bahasanya terjemahan itu, lagi getol-getolnya, bab Al-Maidah 116, saya stop di situ ketika hari penghakiman. Sampai waktu itu, ya ini versi saya, dengan keterbatasan ilmu waktu itu melogikakan. Pas ketemu ayat itu, Al-Maidah 116, Allah bertanya pada Isa alaihissalam, apakah engkau nyuruh umatmu ini nyebut ini, Aku dan ibuku sebagai Tuhan. Ya kan. Terus kata Isa alaihissalam kan, bukan seperti itu ya kalau artinya kan. Nah, waktu itu saya cuma mikirnya gini Ustaz. Kalau gitu nanti di hari penghakiman nanti, di hari akhir cuma ada tinggal dua kubunya Rasulullah SAW sama kubunya Isa alaihissalam. Ketika Allah tanya ke Rasulullah SAW, ya apa? Ya Muhammad ini gimana Muhammad? Alhamdulillah ya Allah, tauhid. Begitu pas Allah nanya ke kengnya Isa, nah ini kita lagi nunggu Tuhan kita. Tuhan itu siapa? Nah ini lagi turun. Oh, datanglah Al-Maidah 116 itu. Stop di situ Ustaz. Pecah, saya nangis sejadi-jadinya dari situ. Dari situ akhirnya ya udah, makanya di hari keempatnya akhirnya saya sadar-sadar sendiri ya, emang semenjak dari itu gaspol saya Ustaz. Dan ini sebenarnya mungkin nggak kebetulan juga ya, karena pertama kali ini waktu itu 7-8 tahun yang lalu kan Ustaz, 2017 ya saya udah mulai 2016 Ustaz udah di sini kan. Waktu itu bahas kita Bulughul Maram waktu itu. Kajian pertama yang saya datang ya ke sini ya ke beliau. Itu setelah masuk Islam? Ya. Bukan menyamar kan waktu itu? Biasanya di depan sambil nyebarin brosur. Saya tuh ingat duduk di paling belakang sana waktu itu. Waktu itu Ustadz Khalid bahas masalah kitab Bulughul Maram. Saya cari itu belinya di mana, saya beli sampai sekarang itu masih ada di rumah itu. Jadi saya datang ke sini dulu tiap Jumat kalau nggak salah waktu itu, kalau nggak salah Kamis kalau nggak Jumat waktu itu. Makanya di sini juga gitu loh. Makanya dari situ akhirnya oh ini yang pas buat saya. Kembali ke teman-teman tadi. Mereka akhirnya tahu. Akhirnya Terus habis setelah tahu gimana reaksinya? Dulu drummer saya itu kalau saya sebutin memang namanya terkenal banget di kalangan musisi untuk Jakarta ya. Itu kita ketemuan di Citos waktu itu di mall. Nah, ceweknya dia ini murtad. Dia harus pindah ke Nasrani karena dia tahu cowoknya ini berduit. Buat dia mungkin masa depannya cerah. Dia decide untuk melepas Islamnya, masuklah ikut sini dan ikut pelayanan aktif di gereja juga. Nah, ini ketemuan nih sama kita bertiga nih, karena emang kami yang paling dekat. Kok bisa gitu? Kok bisa kamu jadi kayak gini, kok bisa gitu? Kok bisa kamu jadi malah nyemplung, ini bukan lagi domba yang tersesat. Kamu domba yang kelempar ke Mars nih kayaknya kan. Ini udah gak bisa balik lagi nih. Jadi gabung ke gereja Bawang tadi ya? Ya. Terus akhirnya saya cuma lagi doang. Ini baru saya dengar soalnya nih. Sebenarnya banyak istilah Ustaz, banyak banget istilah. Udah jangan ditambah apa-apa. Okay. Jadi akhirnya belajar tadi lagi. Jadi pas dia tanya kenapa kok kamu jadi gini, saya cuma bilang gini, kalau kamu pengen tahu, saya bisa jelaskan. Dan itu saya jelaskan ke beliau. Gini. Tapi ya dengan sebatas pengetahuan yang saya punya waktu itu. Begitu saya dengar seperti ini, dia langsung paham kan. Saya begitu ngeluarin statement seperti itu, langsung dia, oke, stop. Enggak usah dijelasin. Saya udah paham. Nah, per hari itu langsung ya, semuanya satu persatu yang emang dulu satu tim pelayanan ya emang
udah beda lagi. Jadi ya saya mulai dengan hidup yang baru Itu lagi. 2014 itu? Kurang lebih sekitar 2014, 2015. Berarti langsung stop ya? Ya, itu pagi-pagi dan akhirnya saya nggak banyak ngomong juga. Cuma bilang, "Bapak, Ibu, saya Muslim." Udah itu doang. Bapak saya sih reaksinya biasa aja. Oh. Nah, Ibu ini yang agak, Tapi Bapak Antum kenal tadinya Muslim kan? ya makanya, oh alumni. Kan gitu. Begitu pas saya bilang gitu kan, kenapa bapak saya biasa aja? Secara kan beliau veteran kan. Nah, Nah, mungkin responnya biasa aja. Nah, yang agak lebih ini ibu. Nah, tapi Bapak ini dulu Muslim yang kuat dengan agamanya, murtad karena pernikahan atau? jadi kalau menurut analisa saya pure pernikahan. Oh, Nggak mungkin karena hidayah. Karena apa? Begitu pas saya habis syahadat, saya declare bahwa I'm Muslim, saya datang ke tante saya di Jakarta, ada adik bapak yang paling bontot. Itu agak menggelitik Itu telinga Muslim saya. Muslim semuanya. Oh, berarti cuma Bapak sendiri yang murtad? Ya, Oke. dan waktu itu saya ngomong sama tante saya Muslim. Itu langsung takbir semuanya. Alhamdulillah, nggak nyangkut bapaknya, nyangkut anaknya. Lah kan kaget saya kan. Maksudnya, maksudnya apa gitu kan? Dan ada satu quote dari beliau yang buat saya menggelitik, kata tante saya gini, kamu lain kali nanti kalau mau ngaji nggak usah kemana-mana, belajar aja sama bapakmu. Orang bapakmu dulu juara kori. Lebih kaget lagi saya. Hah? Juara kori? Ya itu bapak kamu dulu juara Jadi kori. Bapak Antum yang murtad itu dulu juara kore? Ya, Masya ini Allah. berdasarkan cerita adiknya sendiri. Hmm. Masa? Iya, makanya saya pede ngomong sama bapak itu pede. Kelas kampung atau nasional nih? Nah itu saya nggak tanya. Tapi trofi-trofinya masih ada. Tapi harusnya kan kalau minimal kori kan kalau secara profesional musik kan nyanyinya nadanya benar. Berarti masih ada hafalan Qur'annya dong? Harusnya. Berarti bisa disentil dari situ? Nanti saya ada momen akan ambil berdua waktu sama dia. Itu akan saya langsung direct langsung. Coba baca ini Anaba atau apa gitu. Nggak mungkin nggak. Cuma kayak emang gini, Ustaz. Ketika saya berhubungan dengan bapak, itu pasti ibu saya pasti akan protek. Sampai sekarang. Jadi ketika saya lagi telepon gitu di Jakarta, bapak sehat gitu, nggak lama. Ya ini ibumu. Ya bisa lah ngomong lama. Karena bagi ibu, Bapak ini domba yang ya, udah ditangkap. yang harus ditahan. Ya, Yang jangan harus lupa. dijaga. Ya. Yang harus dijaga. Itu lebih tepatnya gitu. Saya itu ingat banget waktu pas saya habis declare bahwa ibu saya Muslim, bapak saya Muslim. Pernah waktu itu ibu saya bilang gini, kamu jadi Muslim kere kamu. Kere? Ya, kere kamu jadi Muslim. Percaya sama ibu. Ya itu jalan harus saya ini kan. Dan waktu itu pas ketika saya memutuskan untuk melepas semua bidang saya, itu pas saya awal nikah ketemu istri kan 2017 saya. Ketemu langsung nikah, maksudnya nggak pakai pacaran juga sama istri, alhamdulillah. Terus begitu nikah, alhamdulillah istri saya pakai cadar langsung kan. Udah dari situ saya start dari nol. Terus saya nyopir, saya online driver online itu. Udah untuk survive waktu itu dari situ. Sambil akhirnya suatu saat dapat rezeki, ya sekarang dapat usaha bisnis kecil-kecilan, kurang lebih seperti itu. Berarti terbukti ke ibu antum tidak kere kan gitu? Masya Allah. Alhamdulillah. Berdoa juga, ya Allah apa yang Allah kasih ke saya, kasihlah ke orang tua saya. Gitu loh. Ya tinggal ya kalau kata istri kita sama-sama ya tinggal seberapa kuat kamu doanya itu aja. Biar bapak ibu dapat hidayah.